Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Faradila Rahmawati dari kelas IPS 2, absen 26. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang berjalannya perpecahan di Cekoslovakia. Nah, teman-teman, sebelum kita pelajari lebih lanjut bagaimana berjalannya konflik di Cekoslovakia, di sini aku punya bagian-bagian nih. Apa aja sih yang nantinya kita bahas? Dimulai dari sejarah Cekoslovakia, latar belakang, berjalannya konflik, dampak perpecahan, berakhirnya konflik, dan kesimpulan. Nah, kita mulai bahas satu persatu ya, teman-teman. Kita mulai dari sejarah Cekoslovakia. Jadi, sebelum menjadi Cekoslovakia, negara ini bernama Bohemia. Nama tersebut diambil dari salah satu pendatang yang banyak menempati wilayah tersebut, yaitu suku Boiren. Pada tahun 1917, terjadi pertemuan di Petersburg, Pennsylvania, di mana dari pertemuan tersebut lahirlah perjanjian Pittsburgh yang berisi pernyataan negara Czechia dan Slovakia menjadi satu kesatuan, yaitu Cekoslovakia. Nama Cekoslovakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnik Slovak yang mendominasi wilayah timur. Mulanya, negara ini berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Namun, seiringnya waktu, di tahun 1948 hingga 1989, negara ini menjadi republik yang berpaham komunis. Nah, selanjutnya kita lihat nih bagaimana sih latar belakang perpecahan konflik di Cekoslovakia. Cekoslovakia melakukan politik tangan besi, di mana pemerintahannya melakukan kepemimpinan yang keras dan kejam kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Mulanya, ketika Perang Dunia I, Cekoslovakia dijadikan sebagai tempat produksi senjata api oleh pihak Partai Komunis. Kemudian, pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman menjadikan negara itu bersama Polandia sebagai negara boneka untuk memproduksi senjata menghadapi Rusia. Namun, setelah Perang Dunia II usai, Cekoslovakia memperoleh kebebasan, tetapi tetap di bawah kontrol pemerintahan Uni Soviet. Selama Perang Dingin berlangsung, Republik Cekoslovakia mengalami perpecahan yang disebabkan oleh pertikaian di parlemen antara kelompok yang menghendaki desentralisasi dan kelompok yang menentangnya. Setelah tadi kita lihat bagaimana sih latar belakangnya konflik tersebut, kita bersama-sama melihat bagaimana sih berjalannya konflik tersebut. Dimulai pada tahun 1968, Alexander Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Dubček melakukan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu pelonggaran pengawasan terhadap media. Periode ini sering disebut musim semi Praha, yang berlangsung antara 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Beberapa kebijakan Dubček tidak disukai pihak Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Kemudian, pada tahun 1969, kepemimpinan Dubček digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Sistem administrasi Cekoslovakia juga sempat diganti menjadi sistem federal pada tahun 1989. Kemudian terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat untuk menuntut adanya reformasi politik. Pemerintah Cekoslovakia kemudian mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Nah, begini teman-teman. Selanjutnya, terbentuknya pemerintah koalisi juga diikuti dengan pengangkatan Václav Havel sebagai presiden. Periode dari komunis menjadi demokratis ini juga dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 November
29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan pemilu ini dimenangkan kembali oleh Václav Havel. Sistem ekonomi terpusat menjadikan komunis tak lagi dijalankan, perusahaan swasta bermunculan, dan media diberikan hak seluas-luasnya dalam penyampaian berita. Revolusi ini menimbulkan pertikaian dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Nah, teman-teman, di atas aku ini ada foto dari Václav Havel, salah satu presiden Cekoslovakia kala itu. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah lihat nih bagaimana berjalannya konflik tersebut dan apa sih latar belakangnya, teman-teman. Setiap adanya konflik pasti ada penyebab. Nah, di sini kita lihat nih, apa sih sebenarnya penyebab pecahnya Cekoslovakia? Di sebelah kiri kita ada penyebab internal dan sebelah kanan ada penyebab eksternal. Kita mulai dari penyebab internal. Perpecahan ini dimulai ketika dua wilayah yang bersatu memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Meskipun memiliki leluhur yang sama, mereka tumbuh dalam kultur yang berbeda. Hal itu membuat masing-masing membentuk dan mengembangkan identitas sendiri. Keduanya, Republik Ceko maupun Slovakia memiliki keinginan untuk menjadi sebuah negara federal yang memiliki otonomi untuk mengurus wilayah dan mempertahankan identitasnya masing-masing. Nah, itu tadi penyebab internal. Selanjutnya, kita lihat nih, bagaimana sih penyebab eksternal perpecahan di Cekoslovakia. Pecahnya negara-negara Uni Soviet, runtuhnya rezim komunis di Cekoslovakia berarti dimulainya era kebebasan, baik di bidang ekonomi atau politik. Muncul harapan jika di era kebebasan, segala sesuatu akan jadi lebih baik. Tidak ada kesejahteraan dalam situasi penuh tekanan di bawah rezim komunisme Uni Soviet. Optimisme ini melahirkan rasa percaya diri untuk mengatur diri sendiri, termasuk membentuk negara sendiri. Keyakinan itu didapat setelah mereka, warga-warga Cekoslovakia, menyaksikan secara nyata di Amerika Serikat dan di belahan Eropa lainnya yang berkembang pesat dalam berbagai bidang karena ditopang oleh sendi utama yaitu kebebasan. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah lihat latar belakang, berjalannya konflik, dan penyebab dari konflik ini. Nah, selanjutnya kita lihat nih, apa sih sebenarnya dampak dari pecahnya konflik tersebut? Dimulai dari hubungan tradisional terputus untuk mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. Selanjutnya, berdampak juga pada PDB Slovakia yang mengalami kenaikan yaitu sekitar 95% dari PDB Ceko. Yang ketiga nih, kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia. Nah, kalau ini pastinya memberikan dampak positif ya. Yang terakhir, arus informasi menjadi lebih terbuka. Nah, itu dari beberapa dampak pecahnya konflik di Cekoslovakia. Nah, kita sudah sampai akhir nih dari kesimpulan perpecahan ini. Kesimpulan perpecahan Cekoslovakia. Pada tahun 1992, terjadi negosiasi antara Vladimir Mečiar dari Slovakia dan Václav Klaus dari Ceko. Negosiasi ini untuk mempersatukan keutuhan Cekoslovakia, namun nyatanya tidak berhasil karena negosiasi mengalami kebuntuan. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi Federasi mengesahkan pembubaran Cekoslovakia. Pembubaran ini berlangsung secara damai dan disepakati oleh kedua pihak dengan Undang-Undang Nomor 524 tanggal 25 November 1992. Cekoslovakia dipecah menjadi dua, yakni Republik Ceko dan Republik Slovakia yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1993. Nah, itu tadi bagaimana sih berjalannya konflik
di Cekoslovakia. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.